Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat YouTube yang baik hati, jumpa lagi di Elder File. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Dalam perjumpaan kali ini, saya ingin membahas tentang bagaimana mengupgrade situ Cilencak di Pangalengan, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, menjadi destinasi wisata dunia. Kemarin pada H+3 Idul Fitri 1446 Hijriah atau tahun Masehinya 2025, di sela-sela silaturahmi dengan sanak saudara, saya berkesempatan refreshing sejenak di destinasi wisata situ Cilencak. Sebagaimana lazimnya destinasi wisata di negeri ini, terutama di hari-hari besar atau hari Lebaran, itu macetnya minta ampun. Demikian juga jalan menuju situ Cilencak dipadati kendaraan roda 4, kendaraan roda 2, dan beberapa bis pariwisata. Dari arah Soreang, Bandung, setelah memasuki kota kecil Pangalengan yang merupakan kota kecamatan di mana situ Cilencak ini berada, mulai terasa sejuk, segar, dan betapa nyamannya udara pegunungan. Inilah yang biasanya diburu oleh masyarakat, terutama yang berasal dari daerah-daerah atau kota-kota yang bercuaca panas dan sudah banyak polusi. Pangalengan khususnya destinasi wisata situ Cilencak menyajikan kenyamanan bagi wisatawan untuk refreshing. Tetapi setelah sampai di tepi situ Cilencak, secara pribadi saya merasa kecewa. Situ Cilencak yang cukup luas, indah, sebagai karunia Allah yang tak terpermaknai nilai keindahannya, ini dirusak oleh hadirnya kios-kios penjajah makanan dan minuman, villa-villa, dan bangunan-bangunan yang kurang tertata.
Dan itu semua menghalangi pandangan mata sehingga kurang bisa menikmati keindahan Situ Cilencak. Padahal di satu sisi saya melihat Situ Cilencak ini sebenarnya memiliki keindahan yang luar biasa. Selain luas, panjang, berkelok-kelok, dan situ ini mempunyai karena bentuknya itu mirip ripang, ripang lengkuas atau jahe gitu kalau misalnya dipoto dari atas pakai drone. Nah, ini banyak teluk-teluknya yang indah. Jadi kan ripang itu bercabang-cabang gitu. Jadi teluk yang indah. Tapi sayang, hampir semuanya tertutup oleh bangunan-bangunan di tepi situ itu yang kurang tertata. Jadi pandangan kalau wisatawan berada di jalan utama atau jalan raya itu kurang bisa menikmati indahnya Situ Cilencak. Nah, lebih jauh saya melihat Situ Cilencak ini bukan cuma keindahannya aja, tapi juga memiliki potensi yang luar biasa. Nah, jadi selain keindahan yang tersimpan, itu juga ada potensi ekonomi yang sangat dahsyat, yang bukan sekedar menjanjikan. Kalau janji itu kan bisa diingkari. Tapi ini dapat memberikan kemakmuran dan kesejahteraan bagi penduduknya dan penduduk-penduduk sekitar, bahkan dapat menambah devisa negara. Nah, terutama buat kocek Pemda setempat, yaitu Kabupaten Bandung dan Provinsi Jawa Barat ini bisa semakin tebal ini koceknya kalau bisa menggali potensi ekonomi yang luar biasa dari Situ Cilencak ini. Nah, untuk itu destinasi wisata Situ Cilencak perlu berbenah, perlu ditata ulang. Nah, kebetulan ini karena sekarang Jawa Barat punya gubernur yang bijak dan saya kagum dengan visionernya. Nah, sehingga saya berani menyumbangkan saran ini. Karena yakin saya ini sumbangan yang tidak mubazir. Nah, sumbangan saya yaitu bagaimana mengupgrade Situ Cilencak menjadi destinasi wisata dunia. Nah, saya sangat berharap video yang tampilannya sederhana ini supaya
jangan dijudge tampilannya, tapi nilai sumbang saran saya ini dan video yang sederhana tampilannya ini, saya sangat berharap bisa sampai ke Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi, Abah Aing. Ya, mudah-mudahan bisa ditindaklanjuti, dan ini untuk kemakmuran masyarakat di sekitar situ Cilencak, bahkan bisa lebih luas lagi pendatang-pendatang dari daerah lain yang menetap di sana dan berusaha di sana, dan terutama bisa menambah income daerah, baik daerah setempat maupun Pemprov Jawa Barat. Adapun langkah-langkah yang harus ditempuh untuk mengupgrade situ Cilencak adalah sebagai berikut. Langkah pertama, yang terbagi lagi beberapa langkah atau step berikutnya, yaitu satu, membenahi tata ruang situ Cilencak, meliputi relokasi semua bangunan yang menghalangi pandangan wisatawan terhadap situ Cilencak. Artinya semua bangunan yang terletak di antara jalan utama atau jalan raya dengan situ itu harus direlokasi agar para wisatawan dapat menikmati view situ Cilencak ini dari jalan raya, tidak ada alangan bangunan apapun. Nah, kedua, agar relokasi ini tidak merugikan siapapun, relokasi harus dicarikan tempat yang tidak kalah strategisnya dengan lokasi mereka di pinggir jalan raya yang menghalangi pandangan ke situ tadi. Nah, misalnya Pemda setempat atau Pemda atau Pemprov Jawa Barat membebaskan tanah lembah. Saya melihat di bawah di lembah sebelah situ Cilencak ini ada perkebunan teh. Nah, ini bisa direlokasi di sana. Nah, ini agar tidak merugikan pemilik kebun teh ini, diganti ini, usaha kebun teh ini juga diganti. Artinya ketika lokasi itu dibebaskan, pemilik kebun teh ini juga harus diakomodasi, direlokasi itu, relokasi baru tadi, tanah yang baru dibebaskan diberi hak untuk mendapatkan tempat. Kalau misalnya haknya kecil, ya cukup di situ diberi hak ganti, yaitu kios. Kalau usahanya modalnya tadi yang kebun tadi ganti, jangan ganti rugi ya, ganti untung. Ganti untungnya besar, itu gantinya ya mungkin berupa restoran atau
hotel. Sehingga ini tidak akan terjadi ganti rugi, tapi ganti untung gitu. Jadi saya berharap sebagai bangsa yang merdeka itu kapan golf ini bisa memberikan ganti untung, nggak ganti rugi. Apalagi kayak di pantai Tangerang itu ganti biadab itu. Tanah bagi petani itu kan seperti pabrik bagi pengusaha. Karena kalau petani sudah diambil sawahnya, ya otomatis kalau misalnya pabrik, ya udah hilang pabrik itu, bukan sekedar bangkrut, hilang. Itu harus dipikirkan. Nah, ini relokasi situ Cilencak ini kita bisa menirukan kebijakan pemerintah kota New York. Kalau ada bangunan kumuh mau dibikin apartemen, pemilik bangunan kumuh yang tergusur ini diakomodasi di apartemen yang dibangun itu, bukan terus disingkirkan. Nah, itu biadab itu. Nggak diberi hak untuk menempati tanah relokasi ini. Jadi ini supaya tidak ada siapapun yang dirugikan, malah diganti untung. Nah, kemudian Pemda, ini di relokasi yang baru, ini Pemda membangun kios-kios. Ini bangunan paling depan menghadap ke danau, cuma kehalang jalan yang melilingi danau di lingkar bawah, artinya jalan baru di lingkar bawah. Ini ada kios-kios berderet menghadap ke danau. Ini kios-kios ini menjajakan makanan, minuman, atau barang-barang souvenir. Nah, kemudian di belakang kios ini dijadikan relokasi resto-resto, villa-villa, hotel kecil yang tergusur yang berada di pinggir jalan raya tadi. Nah, di belakangnya lagi para pemilik modal dapat membangun hotel-hotel, villa-villa atau resto-resto yang lebih besar. Langkah kedua, di lokasi antara jalan raya dan situ yang tanahnya sudah dibebaskan, ini dibangun taman bunga mengelilingi situ. Nah, pembangunan taman bunga ini harus dilakukan secara serius, dirancang oleh profesional ahli taman. Nah, taman bunga ini hendaknya bisa menjadi laboratorium botani khusus bunga. Baik bunga dari jenis rerumputan, perdu, hingga pohon-pohon besar yang berbunga indah. Nah, dari jenis bunga lokal maupun bunga yang kita datangkan dari negara-negara lain. Nah, tapi dengan catatan ya jangan sekedar impor. Ini bunga yang bisa hidup di sekitar situ Cilencak ini. Nah, misalnya bunga kabebuya dari Brasil ini yang bunganya berwarna-warni dan indah, itu kan sudah terbukti bisa hidup di Indonesia. Nah, di depan kios-kios tadi baru, di kios-kios yang baru tadi yang hasil relokasi ini dijadikan
sebagai pangkalan aktivitas rekreasi air, di mana penduduk bisa menyewakan perahu bagi para wisatawan, menyewakan kanu atau perahu dayung bagi peminat olahraga air. Kemudian langkah berikutnya, tadi saya katakan di awal, kebiasaan. Daerah wisata itu macet. Crowded, nggak karu-karuan gitu, acak-acakan. Nah, ini untuk menghindari itu semua. Dan agar destinasi wisata Situ Cilencak itu tertata. Nah, ini apa caranya? Di area sebelum memasuki kawasan wisata, itu dibangun terminal yang memadai. Ini contohnya sudah ada. Borobudur dulu waktu saya masih sering ke sana waktu saya masih kuliah, itu minta ampun, pedagang-pedagang itu kan semrawut di sekitar Candi Borobudur. Tapi kan itu bisa, kalau government itu berminat, punya niat baik, etikat baik, itu ternyata kan bisa dibereskan, sehingga bis-bis pariwisata itu berhenti jauh di bawah lokasi Candi Borobudur, terus kemudian diangkut oleh kalau di Borobudur kalau nggak salah namanya bus Worawiri gitu. Nah, ini juga diatur seperti itu. Bus-bus dari luar, kendaraan-kendaraan pribadi dari luar, baik roda 4 maupun roda 2, ini harus diparkir di terminal tersebut, kecuali kendaraan milik pengusaha, pedagang, dan penduduk setempat. Selanjutnya, wisatawan diangkut bus wisata seperti sekarang di Bandung itu kan ada bus wisata kota. Saya kemarin melihat di Garut juga ada. Nah, bus yang seperti ini untuk mengangkut wisatawan itu dari terminal menuju Situ Cilencak. Dan ini wisatawan jangan dipungut biaya. Nah, kemudian selain wisatawan diangkut oleh bis wisata setempat, jalan keliling situ itu diberlakukan hanya searah, one way traffic. Nah, ini jika Pemda Kabupaten Bandung, khususnya Dinas Pariwisata setempat, berhasil mengelola destinasi wisata Situ Cilencak ini dengan baik dan bebas macet, pengelolaan destinasi wisata ini akan menjadi percontohan bagi pengelolaan destinasi wisata di daerah-daerah lain. Nah, ini promosi gratis ini. Karena dampaknya Situ Cilencak akan akan tersebar ke seluruh penjuru Indonesia. Nah, Situ Cilencak kan semakin terkenal dan semakin banyak mengundang wisatawan. Nah, kemudian untuk semakin menambah daya tarik Situ Cilencak, ini Situ Cilencak ini kita jadikan paket komplit
destinasi wisata. Pertama, taman tadi kalau kita berhasil menjadikan sebagai laboratorium botani khusus bunga, ini pertama akan mengundang berbagai jenis kupu-kupu dan lebah madu yang menyukai bunga. Itu dari segi ekosistem. Lah, bagi kalangan wisata, ini akan hadir ilmuwan atau calon-calon ilmuwan, yaitu mahasiswa dari dalam negeri maupun luar negeri yang ingin melakukan studi tentang bunga, melakukan penelitian, meneliti berbagai macam jenis bunga dan serangga termasuk kupu-kupu yang hadir dan hidup satu ekosistem bersamaan dengan keberadaan taman bunga. Lah, masalah bunga ini jangan kita anggap sepele, berhenti sampai di situ. Bunga-bunga yang mengandung nektar ini sangat disukai oleh lebah madu. Ini akan mengundang kedatangan lebah madu sehingga penduduk sekitar dapat mengembangkan budidaya lebah madu. Dengan demikian, wisata Situ Cilencak akan memiliki spesifikasi sebagai pusat madu asli. Ini melengkapi Kota Pandeglang, Pangalengan yang sudah terkenal dengan produk susu sapi dengan berbagai varian olahannya. Dengan semakin banyaknya aktivitas di lokasi wisata Situ Cilencak, ilmuwan yang melakukan penelitian, olahragawan yang melakukan latihan. Kebetulan di situ sudah ada arung jeram. Nah, ini kalau ditambah dengan adanya kanu, adanya dayung, dan mungkin bisa ditambah dengan selancar air. Ini kan menjadikan para wisatawan dan olahragawan ini tinggal di destinasi wisata Situ Cilencak ini semakin lama. Artinya hunian hotel itu kita tidak hitung rate-nya lagi, tapi berapa lama mereka tinggal di hotel-hotel dan menyewa villa-villa ini. Lama tinggal wisatawan di satu tempat, ini akan menimbulkan dampak positif berikutnya. Mereka akan belanja lebih banyak. Belanja makanan, belanja minuman, pelayanan-pelayanan yang lain. Mungkin mereka kecapean sehingga ada pelayanan kesehatan dan lain sebagainya. Kehadiran wisata juga akan menggugah minat penduduk sekitar untuk berkreasi, berdagang, menciptakan barang-barang souvenir untuk para wisatawan. Dengan demikian, upaya mengupgrade destinasi wisata Cilencak juga akan berdampak pada munculnya industri rumahan
yang memproduksi ya berbagai macam lah, makanan, minuman, souvenir. Ini akan semakin bergairah, menggairahkan ekonomi masyarakat lapisan bawah, dan bahkan semakin mendorong munculnya dan bergairahnya ekonomi kreatif. Kita tidak boleh pesimis dengan mimpi-mimpi indah kita setiap malam. Dan upaya kita mewujudkan mimpi indah itu menjadi kenyataan. Dan jika kita berhasil membangun taman bunga di sekitar Setu Cilencak, apalagi jika bunga Kabebuya sudah tumbuh dan mempersembahkan bunganya yang indah dan berwarna-warni, ini berarti Pemkab Bandung telah berhasil memindahkan surga Eden ke Situ Cilencak. Dan kita pun berani bersemboyan, kalau Jepang bisa mengundang wisata dengan bunga sakura, kenapa Situ Cilencak tidak bisa mengundang wisata dunia dengan bunga Kabebuya? Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.